Bersyukurlah kepada Allah dalam segala kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati saudara sekalian. Segala berkat-Nya selalu baru dan tercurah dalam perjalanan hidup kita. Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita selama 1 minggu ini. Dia menyertai, membimbing, dan menuntun kita dalam melakukan segala aktivitas maupun kehidupan kita hari demi hari. Mari masuk ke persekutuannya dalam pertanyaan keluarga, dan pujilah kekuasaan dan keagungannya dengan menyanyikan nyanyian. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh Anak-Mu, Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel kita hari ini tertulis pada Ayub 23 ayat 10 sampai 17. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejak-Nya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi Ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur, bersukacita kasih Tuhan yang selalu melindungi kita dalam pertanyaan keluarga ini. Mari kita dengan seksama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat kepada orang Ibrani. Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai ayat 20, beginilah firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkannya sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti menepati janjinya. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa dalam Alkitab kita terdapat dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang digunakan dalam bahasa Inggris, perjanjian itu dengan kata covenant, perjanjian yang kudus, bukan agreement. Artinya, bagaimana hubungan Allah dengan umatnya juga adalah hubungan perjanjian. Dari pihak Allah, betul, kita tidak perlu sanksi, kita tidak perlu meragukannya. Karena itu iman kita bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dari pihak manusia. Bagaimana tetap hidup setia di dalam hubungan perjanjian itu. Dan disinilah yang bisa kita lihat secara kontras antara Allah dan manusia. Apa artinya? Sekali Allah berjanji, maka sampai kapanpun Dia pasti menepati janjinya. Tetapi manusia seringkali begitu mudahnya mengumbar janji, begitu mudahnya mengatakan suatu kesepakatan, tetapi seringkali kita juga yang menolak atau malah yang melanggar perjanjian tersebut. Indikasi orang bisa dipercaya adalah ketika orang itu mampu menepati janjinya. Saya ulangi,
indikasi orang itu adalah orang yang bisa dipercaya adalah ketika dia mampu menyatakan, menepati janjinya. Dan kita percaya, apalagi Allah yang kita yakini adalah Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Namun fakta kenyataan dalam hidup ini, bagaimanakah kita dengan tulus, dengan jujur, benar-benar dalam ketulusan kita mengatakan bahwa Allah memang menepati janjinya. Ya, ketika semua itu berjalan dengan baik, ketika segala sesuatu itu berjalan dengan lancar, tidak sulit kita mengatakan bahwa Allah tidak lupa dengan janjinya. Tetapi ketika kenyataan yang kita jalani itu berbeda dengan harapan kita, itu berbeda dengan kerinduan kita, mampukah dengan sungguh-sungguh kita meyakini Allah, kita mempercayai Allah, bahwa Allah yang kita sembah itu memang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam epistel menyatakan bagaimana Ayub yang hidup di dalam kegelisahan, kegentiran, penderitaan yang sangat mendalam, tetapi dia mampu tetap mempercayakan sepenuhnya kehidupannya hanya kepada janji Allah, bahwa apa yang Allah kehendaki itu pasti akan dinyatakan. Ada orang, ya awalnya dia tetap berserah kepada Allah, tetapi ketika sudah jatuh, tertimpa tangga pula, penderitaan yang dialaminya terus menerus bahkan lebih berat, bukankah ada ungkapan yang selalu kita dengar, pertanyaan sepertinya Allah sudah lupa dengan janjinya, sepertinya Allah sudah ingkar dengan janjinya. Orang yang bergumul, orang yang mengalami kesedihan dengan pertanyaan di dalam benak atau di dalam jiwanya, kapan Allah akan menepati janjinya? Dan persoalan terbesar umat manusia, kita lihat bagaimana firman Tuhan sudah menyatakan dalam kehidupan kita bahwa persoalan kita adalah soal tidak sabar. Persoalan kita adalah kita menginginkan jadwal yang terjadi itu sesuai dengan jadwal kita. Dengan kata lain, kita menginginkan segala sesuatu seringkali kita tentukan dengan jadwal kita. Padahal disitulah yang terbalik, bahwa Allah menepati janjinya, tetapi bukan manusia yang menentukan jadwalnya, bukan manusia yang menentukan kapan itu terjadi, tetapi Allah sendirilah yang akan menentukan jadwalnya sendiri. Dan persoalan kedua, karena jadwal yang Allah tentukan, hambatan kita secara manusiawi adalah kita tidak sabar. Seringkali kita justru beralih atau malah kita meninggalkan Tuhan. Kita mencari alternatif yang lain. Karena kita menunggu, kita menanti, seolah-olah janji Tuhan tidak terjadi. Kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa 1000 hari bagi manusia itu 1 hari bagi Allah. Artinya jadwal manusia dan jadwal yang ditentukan oleh Allah itu sungguh berbeda. Namun firman Allah
menyatakan kepada orang percaya bahwa walaupun kenyataannya itu bisa saja menyakitkan, bisa saja membuat kita semakin pesimis, tapi ada satu hal yang akan selalu membuat kita tetap tegak berdiri, bahwa bagi orang percaya ada pengharapan. Dengan kata lain, kalau tidak hari ini, ya besok. Kalau Tuhan tidak memberikan janjinya minggu ini, kita meyakini bisa saja minggu depan. Kalau Tuhan tidak memberikan itu tahun ini, kita meyakini tahun depan. Kalau bahkan Tuhan tidak memberikan pada generasiku, maka Tuhan akan memberikan kepada generasi yang berikut. Kalau kita baca di ayat 15, saya akan bacakan bagi kita Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dengan kata lain, bukan berarti ketika Abraham mendengar janji Allah bahwa aku akan membuat engkau menjadi bapa segala bangsa, akan memberikan keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut, bukan berarti lalu tiba-tiba janji itu terjadi. Kita tahu harus usia berapa Abraham menantikan janji itu diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya Abraham, Yakub juga begitu. Ketika Allah berjanji kepada Yakub bahwa dia akan memberikan, menyertai, menjaga Yakub, tapi kita tahu berapa puluh tahun Yakub harus menantikan janji Tuhan. Artinya bahwa Allah pasti menepati, ya. Tapi persoalan kita seringkali tidak sabar. Oh, coba sedikit saja kita sabar, sedikit saja kita tetap terus menggantungkan kehidupan kita kepada Allah, maka kita akan menikmati bagaimana penantian itu pada akhirnya digenapi, pada akhirnya diberikan oleh Allah. Kalau kita buka amang-inang 2 Petrus pasal 3, kita baca ayat 8 dan ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan ayat 9 saya akan bacakan bagi kita semua. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa akan banyak orang sepertinya menganggap Allah sudah lalai, sudah tidak lagi menepati janjinya. Tapi persoalannya adalah bukan manusia menetapkan jadwalnya, tapi Allah sendirilah yang akan menetapkan jadwalnya. Terlebih walaupun kesan Allah itu sepertinya tidak menepati janjinya, tetapi itulah bahaya yang paling nyata dalam kehidupan manusia. Apa artinya? Kalau manusia sudah mulai meragukan janji dan firman Tuhan, maka dia akan mulai membuka telinga kepada yang lain. Kalau manusia sudah mulai bimbang akan firman Allah, maka manusia satu langkah lagi akan jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia sudah tidak lagi yakin dengan firman Allah, dengan janji Allah, maka manusia sebenarnya sedang mencari
yang lain. Dari awal kisah penciptaan sudah menunjukkan Adam dan Hawa paham benar apa firman Allah, bahwa firman Allah tidak boleh memakan pohon yang ada di tengah. Tapi ketika Adam dan Hawa sudah mulai bimbang, maka dia mulai membuka telinganya kepada iblis. Sekali dia sudah mulai bimbang tentang kepastian firman Allah, maka satu langkah lagi akan jatuh ke dalam dosa. Benar, di dalam kesabaran maka ada pengharapan. Artinya bagi orang percaya tidak ada kata putus asa, tidak ada kata fatalis, tidak ada kata pasrah secara pasif. Tetapi bagi orang beriman selalu ada pengharapan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah pasti menepati janjinya. Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang semakin menguatkan kami, agar kami tetap mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti menepati akan janji-Mu. Ya Allah, biarlah kami tetap berpengharapan. Kami tetap menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak berpaling. Kami tidak mendengarkan yang lain. Tetapi kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dalam pertanggihan ini, biarlah Bapa melalui firman Tuhan, kekuatan yang baru, petunjuk dalam kehidupan kami, semakin bergantung, semakin kuat berserah kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Amang Inang dan adik-adik kami sekalian yang mengikuti ibadah di rumah, sebelum kami memimpin doa syafaat, kami beri waktu untuk berdoa di rumah masing-masing, doa pribadi atau doa keluarga. Kami beri waktu, dipersilahkan.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di malam yang indah ini, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu di hari-hari yang kami lalui, hari demi hari hingga saat ini. Kami dapat bersukacita melaksanakan ibadah pertanyaan kami pada malam hari ini. Bapa, Engkau berkati semua ruas-Mu, semua jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah di malam hari ini, dan juga yang tidak boleh dapat mengikuti. Engkau dengar ya Bapa doa, jeritan, dan pujian semua ruas-Mu, agar kami dapat dengan sukacita dapat menjalani kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, pada malam hari ini kami bawakan juga doa-doa kami, doa syafaat kami ya Bapa. Di dalam gereja-Mu ini, Engkau berkati setiap pelayanan di seksi-seksi. Biarlah campur tangan-Mu ya Bapa ikut di dalam setiap kepengurusan seksi, agar mereka dapat berjalan, dapat melayani di seksi sesuai dengan program yang ditentukan. Demikian juga ya Bapak, program-program yang lain yang sedang berjalan, yang pada bulan Desember nanti gereja-Mu akan melaksanakan Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-41. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kepanitiaan kami yang sudah dibentuk. Biarlah apa yang mereka rencanakan, apa yang menjadi kreasi mereka di dalam acara kami nanti, Engkau berkati setiap tangan-tangan mereka. Engkau beri petunjuk agar mereka dapat bersukacita melaksanakan tugas yang diberi gereja-Mu terhadap mereka. Bapa di surga, kami tidak lupa juga membawakan anak-anak kami, pelajar sidi yang sudah mendaftar. Di saat-saat ini juga mereka akan memulai pelajaran mereka. Berkati amang inang pendeta kami yang akan memimpin, mengajari mereka, agar mereka dapat menerima, dapat menjadi dasar iman yang teguh di dalam perjalanan mereka kelak nanti. Kami juga bawakan dalam doa kami ya Bapak, gereja-Mu HKBP Hatopan, yang di minggu-minggu ini tepat pada tanggal 7 Oktober 2021 genap berusia 160 tahun. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang, dan bukan karena kekuatan kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya itu adalah campur tangan-Mu. Di dalam perjalanan kami banyak gangguan, banyak yang tidak mau, tidak suka keberadaan gereja-Mu, tapi dengan keteguhan hati kami tetap beribadah kepada Engkau ya Bapak. Bapak, Engkau pimpin, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap pemimpin kami, pemimpin di kantor pusat, agar mereka dapat membawa gereja-Mu di dalam kuasa kasih-Mu ya Bapak. Biarlah umat-Mu melalui bimbingan mereka dapat menunjukkan kasih-Mu di dalam aktivitas kami, di dalam kegiatan kerja kami sehari-hari, terutama di dalam negara kami ini. Biarlah anak-anak-Mu dapat bekerja membantu pemerintah, menunjukkan kasih sayang, kasih setia-Mu ya Bapak. Bapak di surga, kami tidak henti-hentinya meminta kepadamu kondisi negara kami ini, kondisi seluruh dunia yang masih mengalami
pandemi COVID-19 ya Bapak. Engkau kuatkan kami dimanapun semua, terutama pemerintah kami ya Bapak, yang mengambil kebijakan apapun yang mereka putuskan dapat kami turuti dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, sehingga mereka dapat berjalan dengan baik, dapat mereka pimpin semua masyarakat yang dalam keberagaman selalu berbeda pendapat. Ya Bapak, kami orang berdosa, Engkau hapuskan segala dosa-dosa kami terhadap sesama kami, sesama orang tua kami, terlebih di hadapan-Mu, agar kami layak menjadi anak-Mu. Terimalah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi buku ND 677. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Shalom, selamat malam buat semuanya kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah pertanyaan keluarga di rumah masing-masing hari ini. Salam sehat buat kita semua. Kiranya firman hari ini yang telah disampaikan Mamang Pendeta dapat menjadi bekal untuk kita ke depannya. Tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Horas.